Pada hari Minggu pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk memulai dan melewati ibadah hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri, kita akan membuka ibadah kita ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyanyikan pujian Tuhan Allah Hadir, bait pertama dan kedua. Dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, artinya terhiburlah terus. Pujian namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Bapa di sorga untuk penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Seminggu kami boleh lalui bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami, menopang kami lewat
persekutuan yang indah di tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kami menjalani akan keseharian kami hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dalam keseharian kami mungkin ada hal-hal yang kami lakukan mendukakan hati orang-orang yang di sekeliling kami. Terlebih juga mendukakan hati-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan ampuni dan layakkan kami, agar kami boleh layak menghampiri kekudusan-Mu. Berkati akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar nama Tuhan saja yang kami puji dan muliakan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan buat kami menjalani akan keseharian hidup kami di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan. Tuhan yang meneguhkan iman kami, memberikan kekuatan buat kami, agar kami boleh dilayakkan, dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menyanyikan satu pujian. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku.
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu, kita masih akan menyanyikan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal. Amat senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Biarlah hati kita seperti sungai yang rindu akan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dari KPPK nomor 417, seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, bacaan Alkitab untuk hari ini tadi sudah dibacakan dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Saya tidak akan ulang untuk membacanya, tapi saya akan mengulang 2 ayat. Ayat 28 dan ayat 29. Ini boleh jadi ayat hafalan kita dalam minggu ini, bahkan hidup kita seterusnya. Kita perlu menghafal, menyimpan firman Tuhan dalam hati pikiran kita. Maka kita mungkin ketika situasi-situasi yang memburuk membuat orang lain tergoncang, kita bisa tenang menghadapi karena firman Tuhan. Ayat 28 dan ayat 29 saya akan bacakan untuk kita. Setelah itu kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ayat 28, Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat ini pendek, kita bisa menghafalnya segera. Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat 29 saya ulang, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kami bersyukur memuji Engkau. Kau menciptakan kami untuk-Mu. Engkau melihara hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan keselamatan kepada kami karena iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan, mewahyukan Alkitab sebagai pedoman untuk hidup, langkah kami untuk jadi pedoman dalam pelayanan kami. Kami memuji Engkau karena mendapat kesempatan istimewa. Hari ini kami boleh membaca, merenungkannya. Tuhan Roh Kudus menolong kami, memberi pengertian, memberi kekuatan dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Mempercayai Engkau lebih lagi dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Padamu kami serahkan diri kami dan doa kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, seorang sahabat Facebook saya, dia berada di kota lain, saya tidak pernah bertemu dengan dia, tapi percakapan berikut ini terjadi di tanggal 24 dan nyambung tanggal 25 Maret yang lalu. Satu kali dia bertanya seperti ini di tanggal 24, "Pak Pendeta, COVID-19 ini kapan berakhir?" Saya jawab dia, "Kita doakan dan memohon Tuhan melawat kota kita, bangsa kita, dan pada waktunya genap, Ia boleh memulihkan negeri kita dan keadaan kita." Dia bilang, "Amin." Di tanggal 25 ia menyambung, dia bertanya begini, "Pak Pendeta, apakah COVID-19 ini merupakan tanda akhir zaman?" Saya berkata kepadanya, sebenarnya
keadaan seperti ini pernah terjadi beberapa kali di dalam sejarah dan sejarah mencatatnya. Jadi ini satu keadaan yang terjadi, dan apakah ini tanda akhir zaman? Dan ini bagian dari zaman akhir yang memang akan kita lewati. Ini bagian dari sejarah yang memang kita akan tempuh bersama sampai memang waktu Tuhan tiba. Saya tidak bisa katakan ini adalah tanda akhir zaman. Kemudian dia menyambung lagi, Pak Pendeta, apakah Tuhan bisa mengampuni dosa saya? Saya bilang, kenapa tidak? Soalnya saya ini sudah mundur dari gereja itu lama sekali. Sejak tahun 2009 saya tidak pernah lagi ke gereja sampai hari ini. Saya memang takut sekali. Saya pikir apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa saya? Saya bilang setiap orang yang datang kepadanya dia tidak pernah nolak. Tiap orang yang datang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dia akan menerima pengampunan dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, itu janjinya. Baca, ia setia dan adil, ia akan mengampuni dan menyucikan dari segala kejahatan dan dosa. Kembalilah kepadanya, datanglah padanya, walaupun saat ini gereja sudah tutup dan orang beribadah di rumah-rumah. Tapi kau punya kesempatan untuk datang kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan ia akan mengasihanimu. Bapak Ibu Saudara, ini dikit percakapan dari saya dengan teman saya di Facebook. Saya tidak tahu seperti apa keadaannya, tapi mari kita perhatikan masalah dalam kehidupan. Dalam bentuk apa saja itu. Bisa kekerasan, kekasaran, bisa cobaan, godaan, jebakan-jebakan, bisa ujian dalam hidup, dapat menyeret seseorang, membawanya jauh dari Tuhan, pergi meninggalkan Tuhan, dan tidak lagi bisa datang kepada Tuhan. Tapi masalah-masalah kehidupan seringkali juga dapat mengajak seseorang untuk dapat kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa yang membuat orang ini jauh dari Tuhan, dan ketika COVID-19 ini menular dan menyebar kemana-mana, ia menjadi takut dan gentar, dan sekarang datang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kita membaca tentang Thomas atau Didimus. Pengalaman mereka dengan teman saya di FB ini memang berbeda. Kita perlu belajar mengenal dia dari pengalamannya, baik kegagalannya ataupun hal-hal yang baik darinya. Kita dapat belajar untuk semakin mempercayai Tuhan, untuk dapat mengikuti dia dengan setia. Dalam bacaan kita dikatakan pada hari ke-8. Hari ke-8 itu hari pertama setelah Sabat. Itu hari di mana Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Itu 8 hari yang lalu. Kali ini dia datang lagi menampakkan diri kepada para murid, lengkap dengan Thomas yang tidak percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Kita akan belajar khusus tentang Thomas ini. Namanya dalam Perjanjian Baru disebutkan 15 kali. Khusus dalam kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul disebutkan. Ini salah satu murid Yesus yang rasional dan cenderung skeptis di antara 12 rasul itu. Dia perlu bukti yang kuat dengan melihat atau meraba untuk mempercayai sesuatu. Nama Thomas berasal dari bahasa Aram Theoma, artinya anak kembar. Injil Yohanes 3 kali memakai terjemahan Yunaninya yaitu Didimus. Kita tidak tahu siapa kembaran dari Thomas. Ada beberapa pendapat tentang kembaran Thomas ini. Dalam tradisi Mesir dan Syria dikatakan kembarannya adalah Yudas. Eusebius menyebut Lydia
seorang wanita dari Galilea, adalah kembaran Thomas. Para penafsir menyebut pemungut cukai Matius adalah kembaran dari Thomas karena nama-namanya sering disebut bersamaan dalam daftar nama para murid. Dalam Injil Thomas, Injil yang tidak ada dalam Alkitab kita, menyebut kembaran dari Thomas adalah Yesus karena wajahnya mirip. Dan pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwa Thomas tidak punya saudara kembar, tapi ia punya sifat kembar, antara ragu-ragu dan percaya penuh. Itu sifat kembarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, pada Injil Yohanes, Thomas dilukiskan sebagai seorang yang ragu-ragu dengan iman yang dicobai. Tetapi ia pula yang memberikan pengakuan paling mendalam atas Yesus yang telah bangkit dari maut. Singgungan mengenai diri Thomas terdapat hanya dalam Injil Yohanes. Di Injil-Injil yang lain hanya menyebut saja namanya. Sedikit banyak uraiannya hanya dalam kitab Injil Yohanes. Ia dikatakan siap menemani Yesus pergi ke kuburan Lazarus dan barangkali ke jantung maut, yaitu tangan orang-orang Yahudi di Yehuda. Ia mengaku ia tidak memahami kemana Yesus hendak pergi tatkala Yesus mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya yang akan datang. Kala itu Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Thomas yang bertanya, Guru, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, peristiwa penting yang membuat dia terkenal, yang menjadikan dia disebut Thomas yang tidak percaya, ialah ketidakpercayaannya bahwa Yesus sudah bangkit. Ini peristiwa penting. Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Paling tidak pertama dalam teks yang kita baca itu, pertama Thomas alpa dalam pertemuan para murid. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu, ayat 24. Kita tidak tahu apa alasannya. Mungkin dia terlalu terlarut dalam duka yang dalam. Mungkin dia takut kepada orang-orang Yahudi yang masih mencari-cari murid-murid Yesus itu. Atau mungkin ada alasan lain dan kita tidak tahu. Tapi bukankah kita juga sering berlaku demikian? Kita bisa menjadikan apapun alasan untuk tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan penting, dalam latihan-latihan penting, dalam pelayanan-pelayanan penting, dalam persiapan-persiapan penting, termasuk pertemuan ibadah. Yesus berjanji, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Memang dalam ketakutan mereka, para murid berkumpul di rumah yang terkunci rapat. Tetapi Yesus hadir di sana dengan tubuh kebangkitannya. Dan Thomas kehilangan momentum penting bertemu Yesus dalam pertemuan itu. Dan kita tahu bahwa ia bertemu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup ketika ia hadir dalam pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan itu penting, entah dalam keadaan duka atau suka, entah dalam keadaan kacau ataupun tertib,
entah dalam keadaan pikiran kita, hati kita kalut dan perasaan kita tidak karuan, entah dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan terang ataupun gelap, pertemuan itu penting. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Walaupun sementara ini hanya di Roma saja, Kristus pun berkenan hadir dalam rumah tangga kita. Dia adalah Tuhan dan kepala rumah tangga kita. Mari kita menyambut dan memperlakukan Dia bukan hanya sebagai tamu yang istimewa dalam rumah kita, tapi sebagai kepala yang harus dihormati. Yang dalam pengakuan Thomas dalam bacaan kita, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia adalah Tuhan, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya hak atas kita, atas alam semesta. Dia boleh mengatur dan memperlakukan kita apapun. Dan kita harus tunduk taat kepadanya, menyembah hanya kepada Dia. Dia yang memiliki kita. Kiranya tiap-tiap kali kita hadir dalam pertemuan ibadah, kita boleh lebih menundukkan diri kita dalam penyembahan dan ketaatan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita. Pengakuan Thomas ini penting karena orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Kalau Yesus mengaku menyamakan diri dengan Allah, mereka katakan ini menghujat Allah, dan karena itu beberapa kali mereka mencoba melempari Dia. Setiap orang yang menghujat Allah, yang menyekutukan dirinya dengan Allah, harus dilempar, dirajam batu dan mati. Di Kekaisaran Romawi, tidak seorang pun boleh mengaku dia adalah Tuhan, dia adalah dewa selain kaisar. Mari kita memperhatikan bahwa pengakuan Thomas ini sangat strategis. Bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku adalah pengakuan penting yang mempertaruhkan nyawanya demi Tuhan. Dia mau menundukkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan dan mau taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Menurut tradisi, Thomas pergi ke Syria atau India sebagai misionaris dan melayani di sana sampai ditombak oleh imam-imam berhala dan mati. Kuburannya ada di Edesa. Itu akhir hidup Thomas menurut tradisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau sikap kita selama ini terhadap pertemuan ibadah, terhadap pelayanan, terhadap kebaktian, terhadap apa yang kita jalankan di rumah saat ini, kita aras-arasan, asal-asalan, yang penting sudahlah kita ibadah. Ini kan online saja, kita asal-asalan dapat beribadah. Kita tidak tunduk dan menyembah Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Walaupun ibadah ini daring, dalam jaringan, dan kelihatan cuma ditayangkan seperti itu, kita tahu bahwa kita sedang tunduk dan menyembah hanya kepada Tuhan dan Allah yang kita kenal sembah dalam Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Tidak mempermainkan Tuhan dengan sikap kita yang menganggap rendah ataupun meremehkan. Teman FB saya tadi ketika dia berbicara, seminggu kemudian dia memang berbicara nadanya sudah lain sekali. Yang tadi penuh dengan ketakutan karena COVID-19 ini, atau karena ini memang tanda akhir zaman. Ketika ia datang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, kembali untuk menyembah Dia sebagai Tuhan dan Rajanya, Allah dan Juru Selamat, ia mendapatkan kedamaian. Ia bilang terima kasih untuk pencerahannya. Dia akan menerima kita semua, datang dengan kerendahan hati untuk bersekutu dengannya, menyembah Dia, memuliakan Dia.
Hal yang kedua, yang terakhir, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Karena ia lupa firman Tuhan. Thomas lupa pada firman dari Tuhan Yesus. Thomas sama dengan murid-murid lainnya pada awalnya tidak ingat firman yang disampaikan oleh Yesus bahwa anak manusia akan menderita sengsara dan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sebanyak 4 kali Yesus sampaikan hal ini untuk menegaskan bahwa kebenaran ini penting untuk diingat. Tetapi baik murid-muridnya yang lain maupun Thomas, semua tidak mengingat bahwa Yesus berulang-ulang sudah berbicara kepada mereka. Mereka tidak memperhatikan itu, menyimpannya dengan baik. Mungkin keadaan, kekalutan, peristiwa yang mengenaskan itu membuat mereka memang bisa saja tergoncang dan tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jika seseorang tidak menyimpan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, dia tidak memberikan hatinya dan pikirannya untuk menghafal dan bertekad untuk merenungkannya siang malam. Mungkin dalam menghadapi krisis, masalah kehidupan, dapat saja ia tergoncang imannya. Ia dapat saja goyah. Bagi Thomas dan para murid lain, peristiwa penangkapan Yesus, penderitaannya sampai mati dan dikuburkan, itu sungguh mengenaskan dan menggoncangkan iman mereka. Makanya itu membuat mereka awalnya tidak percaya kepada berita dari Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi murid-murid lainnya memang kemudian percaya ketika Yesus menjumpai mereka dalam ketakutan, mereka di rumah yang terkunci. Tetapi Thomas belum percaya karena tidak ada pertemuan, tidak ada di dalam pertemuan itu. Seandainya saja Thomas mengingat firman Tuhan, dia mungkin saja bisa meresponi kesaksian rekan-rekannya yang berkata, kami sudah bertemu Tuhan, ia sudah menampakkan diri kepada kami. Bisa saja Thomas berkata begini, iya saya tahu bahwa Yesus sudah bangkit, itu pastilah. Bukankah ia sudah sampaikan kepada kita berkali-kali? Masa saya bisa lupakan hal sepenting itu? Seandainya Thomas menyimpan firman Tuhan dan mengingat dengan baik, ini pasti respon Thomas jika ia mengingat firman Tuhan. Tapi ia mengatakan, saya tidak percaya sebelum melihat bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya. Saya melihat, saya meraba, mencucukkan jariku ke dalam, baru saya percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita perhatikan seperti apa dan seberapa baik atau buruknya hati dan pikiran kita menyimpan dan mengingat firman Tuhan. Setiap hari dari pagi sampai malam, banyak pesan kita terima di handphone kita, atau kita dengar melalui orang di telinga kita, atau yang kita lihat di televisi dan media lainnya. Kadang-kadang sulit untuk membedakan manakah yang benar dan manakah yang palsu, manakah yang baik dan mana yang buruk, mana yang membangun dan mana yang meruntuhkan iman. Pesan mana yang membuat kita makin kuat dan teguh dan mana yang membuat kita tergoncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika saya meneruskan sebuah pesan tentang kuota 100 GB gratis selama lockdown COVID-19, saya terima banyak masukan, tanggapan, tapi paling tidak ada tiga kategori. Yang pertama, ada yang bilang itu adalah hoax, hati-hati karena mereka akan mencuri data kita. Yang kedua, saya sempat ikut perintahnya Pak, mungkin sudah terkirim. Tanggapan yang ketiga, saya coba buka tapi ada pilihan di sana. Pelajar,
mahasiswa, karyawan, wirausaha, macam terhadap pilihan untuk saya. Ini jawaban rohaniwan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita bisa melihat betapa besarnya pengaruh pesan-pesan yang kita terima setiap hari. Entah benar atau palsu, di tengah-tengah krisis seperti ini, sebagian orang segera menyambutnya dan ikuti perintah atau petunjuknya. Ini bisa benar, itu baik. Bagaimana kalau tidak benar? Ada yang tidak mau mengikutinya dan mundur karena memang tidak ada pilihan untuk dia. Dia bukan mahasiswa atau karyawan atau wirausaha, karena dia rohaniwan. Tapi mungkin yang bagus di sini adalah mereka yang menjawab karena mereka mengerti. Mereka katakan itu hoax dan kita harus berhati-hati. Mereka dapat mencuri data kita. Artinya mereka betul orang-orang yang menyebarkan yang hoax seperti itu betul-betul mau menghancurkan hidup orang-orang di tengah situasi wabah COVID yang melanda seluruh dunia dan yang menggoncangkan hidup banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, yang ingin saya katakan dan tegaskan di sini adalah bahwa tidak ada satu pesan pun dalam dunia ini yang bisa jadi pegangan, yang dapat memberi ketenangan kepada kita selain firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan yang menciptakan kita dan menyelamatkan jiwa kita. Pesan dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan secara teratur setiap hari akan menenangkan hati kita. Firman Tuhan akan meneguhkan hati kita. Firman Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi apapun situasi sulit di hidup ini. Karena itu, sediakanlah waktu setiap hari untuk membaca, menghafal dan menyimpan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Niscaya saudara dan saya akan sanggup menghadapi dan melewati keadaan krisis dalam hidup ini. Apapun bentuknya, kita perlu belajar dari sikap pemazmur terhadap firman Tuhan. Dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau dia tidak menyimpan dalam hati, firman Tuhan tidak ada dalam hatinya, dia bisa berdosa di dalam keadaan yang menggodai dia, mencobai menjebak dia, ataupun dalam keadaan krisis yang menekan dia untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Cara menyimpan janji Tuhan atau firman Tuhan dalam hati kita adalah dengan membaca dan menghafal setiap hari. Ini akan membuat kita merenungkannya siang malam. Artinya, kemanapun kita melangkah pergi, kita akan membawa firman Tuhan itu bersama kita dalam hati dan pikiran kita. Bukan dalam HP kita yang bisa mati karena lowbat, atau karena ketinggalan, atau karena kelupaan, atau karena kecurian. Tapi betul-betul kita simpan dalam hati. Ketika cobaan itu datang, kita katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja misalnya. Jadi kita tidak akan mengumpulkan dan menimbun banyak sembako, karena kita tahu firman Tuhan kita pegangan pedoman bagi kita. Ketika kita akan jawab lagi ada tertulis. Artinya firman Tuhan mengatakan, untuk menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah ini, kita memerlukan firman Tuhan. Kiranya kita mau menyambut Tuhan dalam hati kita sebagai Tuhan dan Allah kita, sebagai Raja yang berkuasa, mau mengatur hidup kita, dan kita mau menyembah Dia seumur hidup kita, mau mengasihi dan melayani sepanjang hidup kita. Kita mau juga menyambut dalam hati kita, hidup kita, firman-Nya yang boleh mengubahkan dan menguduskan kita. Semakin hari semakin suci sempurna, serupa dengan gambaran Kristus. Keadaan ini akan membuat kita kuat, teguh dalam menghadapi tantangan badai seperti apapun, termasuk COVID-19 ini. Karena Tuhan dan firman-Nya adalah jaminan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya mau mengajak kita untuk
mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu dari Kidung Puji-pujian Kristen nomor 222 ayat 1 saja. Refrennya akan kita ulang. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janjinya, turut sabda yang mulia. Mari kita menyanyikan lagu ini mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang baka. Ku bersandarkan janji, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, Yesus ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan kita juga akan berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Engkau mengaruniakan pada kami iman untuk percaya kepadamu sebagai Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Kristus yang bangkit, beri kemenangan, jaminan kehidupan kekal. Kami boleh dengan sukacita mengiring, melayani hingga hari ini. Jika ada hal-hal yang salah dalam pengabdian kasih kami kepadamu, ya Tuhan, ampunkanlah, sucikanlah, dan layakanlah kami. Bawalah kami lebih dekat kepadamu, menyembah Engkau sebagai Tuhan, Raja kami, Allah dan Juru Selamat kami. Bawalah kami lebih dekat untuk membaca, merenungkan firman-Mu siang malam, agar kami tidak digoncangkan oleh keadaan sekeliling kami yang terus-menerus berubah. Kami tetap teguh berpegang pada Allah yang tidak berubah, firman Tuhan yang tidak berubah. Lingkupi kami dengan kasih rahmat-Mu, agar kami teguh setia dalam iman, pengharapan dan kasih kami akan Tuhan. Kami doakan dan serahkan kepadamu untuk seluruh elemen masyarakat, kiranya Tuhan tolong saling bahu-membahu dalam menangani virus corona. Kami saling pengertian, juga memberi dukungan bagi petugas yang bekerja menertibkan dan mengarahkan rakyat negeri ini. Tuhan Kau memberkati dan memelihara pekerjaan tangan hamba-Hamba-Mu. Kami doakan untuk Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam menimbang berbagai usulan masukan. Ia terima dalam upaya menjaga stabilitas NKRI di hari-hari ini. Tuhan Kau memelihara dan menjaga dari berbagai hal-hal yang dapat merongrong, dapat usaha yang dilakukan untuk menggulingkan dan menghancurkan. Kami mohon di tengah-tengah situasi ini hanya kepentingan Tuhan, kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Kami doakan Engkau memberi perlindungan dan hikmat kepada Menteri Kesehatan Dr. Terawan, dan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait, khususnya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Kami doakan untuk seluruh petugas kesehatan, tenaga medis, para medis, dalam pelayanan mereka. Kasih dan rahmat Tuhan turun, sehingga mereka dilindungi, mereka juga tidak menjadi penular bagi yang lain dan juga keluarga mereka. Dilindungi, diberkati, dan dipakai Tuhan terus menjadi saluran berkat. Kami doakan Tuhan,
Engkau menolong dengan caramu sendiri agar penularan penyebaran virus ini boleh berhenti. Kami berdoa untuk terlaksananya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkatilah Indonesia. Hadapkan wajah-Mu kepada Indonesia. Lingkupi dengan kasih sayang-Mu. Tolong mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh kekasih-kasih mereka. Tolong yang PDP maupun ODP. Beri kesehatan, kuatan. Engkau juga menolong semua kami. Lingkupi dengan kasih sayang. Menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat dan pertolongan. Keluarga kami, anggota keluarga kami yang dekat bersama kami saat ini ada di rumah, maupun mereka yang jauh dari sisi kami. Kami taruh dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tolong mereka tidak jauh dari Tuhan. Mereka pun terus sujud menyembah kepada Tuhan sebagai Allah dan Raja, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mencintai firman Tuhan dan hidup mereka dikuduskan, dikuatkan, diteguhkan melewati ancaman badai kehidupan apapun bentuknya. Kepadamu kami persembahkan diri dan doa kami demi Kristus Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita siapkan hati kita memberikan persembahan syukur dengan menyanyikan pujian bagi Yesus Tuhanku. Bait pertama dan keempat saja. Kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami untuk datang memberikan persembahan syukur kami. Biar Tuhan memberkati akan persembahan ini agar boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di tempat-tempat yang Tuhan kehendaki. Saat ini juga Tuhan, terlebih dari semua itu, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai, kuduskan dan layakan menjadi alat-Mu yang kudus di tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami lewat kehidupan keluarga kami, agar kehidupan kami boleh menyaksikan akan Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini Tuhan. Tuhan terima kasih, terpuji nama-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Yeremia Swebu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Kekasih-kasih Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan.
pulang ke dalam hidup kita, dalam usaha pencaharian kita, dalam perteduhan kita bersama seluruh keluarga, mengalami pemeliharaan, berkat dan pertolongan dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai.